Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku, sekarang kita memasuki materi kedua, yaitu prasangka baik ataupun husnudzon. Dan kita akan mengulas Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Sebelum kita mengulas ayatnya, sebagai persepsi bahwa ini adalah gambaran orang yang sedang sedang dijadikan objek pembicaraan oleh orang lain. Ini tidak baik. Dalam artian biasanya ketika kita membicarakan orang lain mesti cenderung ke arah negatif. Dan perasaan kita ketika menjadi bahan gunjingan orang lain, ya tentu merasa tidak nyaman. Itu mudah-mudahan Allah menolong kita untuk tidak biasa menggunjing orang lain. Karena biasanya menggunjing itu membicarakan aib orang lain yang padahal orang yang sedang kita bicarakan aibnya bisa jadi aibnya lebih kecil daripada kita yang membicarakannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk tidak suka menggunjing aib orang lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 12, kita simak dulu pembacaan ayatnya. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya, saya bacakan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kita sedikit ulas analisis bacaan tajwid. Mad wajib mutasil. Ya ayyuha. Alasannya apa ya? Yang kedua, qalqalah. Amanu ja'tanibu idgham biguna katsiran mina alif lam samsiah ba'dadh-dhon guna inna ikhfa safawi ba'dukum ba'do. Alasannya apa? Silahkan kalian nanti ya mencari, menganalisis kenapa ini disebut hukum bacaannya ini gitu. Yang ketujuh, ikhfa maitang fakari. Yang kedelapan, idgham bila gunnah tawwabur rahim. Berikutnya kita mengulas kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12
larangan suudzon dan ghibah. Ayat di atas menegaskan kepada orang yang beriman agar tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Prasangka yang tidak didasarkan kebenaran fakta merupakan awal dari kesalahan manusia. Jika prasangka kita baik, tentu tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, jika prasangka kita terhadap peristiwa atau orang lain tidak baik, akan menjadi benih kesalahan. Untuk menghindarkan hal ini, sebaiknya kita melakukan klarifikasi atau tabayun atas kebenaran informasi yang kita terima. Setelah jelas informasinya, barulah menentukan tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan atas asas manfaat. Jika tidak ada manfaat menindaklanjuti prasangka tersebut, maka lebih baik diabaikan daripada buang energi yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, larangan mencari aib orang lain. Manusia adalah makhluk yang diberi akal serta hawa nafsu, serta disebutkan bahwa manusia tempatnya lupa dan salah. Ketika manusia melakukan kesalahan, bisa jadi kesalahan yang dilakukannya akibat lupa akan komitmennya sebagai seorang muslim, dan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Akan tetapi manusia wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengampun atas kekhilafan yang dilakukan. Kesalahan atau kekurangan inilah yang sering disebut dengan aib. Jika kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tentu setiap manusia memiliki kekurangan yang tidak pantas diketahui orang lain. Maka kita dilarang mencari aib orang lain, karena diri kita sendiri pun tidak sempurna. Perbuatan demikian sangat tercela yang berakibat pada rasa tidak suka dan permusuhan. Korelasi dengan kehidupan nyata, berperilaku husnudon serta menghindari mencari aib jika dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim tentu memperkuat persatuan dan kesatuan. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, antar sekolah, sampai elemen terbesar yaitu Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh perilaku husnudon: senantiasa bersyukur atas keadaan fisik yang diterima. Nah, ini usia kalian memang usia sedang mulai melihat fisik diri sendiri. Kenapa saya pesek, orang lain kok mancung-mancung? Kenapa kok orang saya ganteng ya, kenapa orang lain kok kurang ganteng? Ah, ini kita harus husnudon kepada Allah, senantiasa bersyukur atas keadaan fisik yang diterima. Berikutnya, senantiasa berusaha menjalankan ibadah dengan tertib, percaya diri, dan mensyukuri bahwa kita memiliki keistimewaan untuk dikembangkan. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, saling mempercayai satu sama lain. Hikmah dan manfaat perilaku husnudon: terhindar dari rasa khawatir dalam menghadapi segala keadaan, hati lebih bersih, hidup menjadi tenang, yakin bahwa terdapat hikmah di balik setiap peristiwa, lebih banyak saudara dan teman, jika ada masalah akan lebih mudah terselesaikan. Nah, ini larangan ghibah. Kita disuruh husnudon, tidak boleh mencari aib orang lain, dan kita juga dilarang ghibah. Karena ghibah tadi disebutkan bahwa ghibah itu seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ternyata memang pengistilahannya ini sangat membuat kita merinding. Ternyata ghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, arti ghibah, artinya ghibah itu adalah menyebut orang lain dengan hal yang tidak disukainya. Hal-hal yang mendorong ghibah biasanya yang pertama itu karena pelampiasan marah, ya, marah kepada orang lain, akhirnya kita ngomong-ngomongin orang lain. Nah, yang kedua, hal yang mendorong ghibah itu setuju dengan teman-teman. Apa artinya? Ketika ada orang lain yang sedang mentertawakan orang lain, kadang-kala kita juga ingin tertawa, ya, entah ingin seperti teman-teman, atau kita juga merasa
merasa lucu ketika melihat aib orang lain. Yang ketiga, ingin mengangkat diri dan merendahkan orang lain. Yang keempat, ingin membuat orang lain tertawa. Nah, ini biasanya hal-hal yang mendorong orang untuk ghibah. Nah, bahaya ghibah itu apa? Merusak persatuan, ukhuwah. Ya, ini akan bahaya. Ghibah itu merusak persatuan. Yang kedua, merusak tatanan sosial. Yang ketiga, mendapat azab di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ketika saya dimi'rajkan, Rasulullah Isra Mi'raj, saya telah melihat suatu kaum yang berkuku tembaga yang digunakan hanya untuk mencakar muka dan dada mereka sendiri. Saya bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka yang dulu makan daging orang dan mencela kehormatan orang. Ini maksudnya ghibah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita atas perilaku-perilaku ghibah yang tanpa sadar sering kita lakukan. Rasul juga bersabda, barang siapa memelihara kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan orang, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya di hari kiamat. Masya Allah. Ketika kita datang ke kumpulan orang, ternyata kumpulan orang tersebut sedang membicarakan orang lain, kita berusaha untuk mencegah ataupun tetap memelihara kehormatan orang yang dibicarakan tersebut, maka Allah akan memberikan balasan yang subhanallah, akan menghindarkan kita dari api neraka. Nah, berikutnya upaya mengobati ghibah. Sadar bahwa ghibah mendatangkan murka Allah, sadar bahwa ghibah membatalkan kebaikan di akhirat, sadar bahwa ghibah bisa memindahkan kebaikan kepada orang yang digunjingnya, sadar bahwa orang lain akan sakit hati bila mengetahui bahwa ia digunjing. Demikian materi pembelajaran kedua kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar senantiasa menghindarkan diri dari ghibah. Kita baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.